Malam selalu terasa lebih gelap di kamar Anna. Kamar itu terletak di ujung rumah besar bergaya Eropa, di lantai 2, tapi jendelanya sudah lama ditutup papan kayu dari luar. Cahaya lampu kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya teman Anna setiap hari. Warna dinding yang dulu putih bersih kini sudah menguning dan berjamur di beberapa bagian. Bau lembab dan obat-obatan murah selalu mengisi udara. Anna duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Rambut pirangnya yang panjang dan dulu selalu terawat kini kusut, dan sering jatuh menutupi wajahnya yang pucat. Anna berusia 22 tahun, tapi tubuhnya terlihat lebih kecil dari usia sebenarnya. Tulang pipinya menonjol karena berat badannya terus turun. Matanya biru seperti langit musim panas, tapi sekarang selalu merah karena tangis dan kurang tidur. Di lehernya masih ada bekas tali yang pernah digunakan untuk mengikatnya 2 minggu lalu. Bekas itu berwarna ungu kehitaman, belum sepenuhnya hilang. Di lengannya juga penuh memar baru dan lama yang bercampur jadi satu. Sejak kecil Anna sudah berbeda. Dokter bilang dia mengidap gangguan skizoafektif. Kadang dia mendengar suara-suara yang tidak ada. Kadang dia melihat bayangan yang membuatnya takut sendiri. Kadang dia berteriak tanpa alasan atau tertawa sendirian di tengah malam. Dulu, saat masih kecil, ibunya masih mau memeluknya ketika serangan datang. Tapi semakin besar, semakin sering serangan itu muncul, semakin ibunya menjauh. Ayahnya bahkan lebih cepat menyerah. Baginya, Anna adalah noda dalam keluarga kaya yang sempurna. Rumah itu besar dan mewah dari luar. Ada taman mawar yang luas, kolam renang berkilau, dan garasi penuh mobil mahal. Tapi di dalam kamar Anna, dunia seperti berhenti. Tidak ada musik, tidak ada tawa anak muda, tidak ada teman. Hanya kesunyian dan rasa sakit yang terus berulang. Setiap pagi, pembantu rumah tangga yang sudah tua datang membawa nampan berisi roti kering dan air putih. Kadang ada telur rebus, tapi sering juga tidak ada apa-apa selain roti yang sudah agak basi. Pembantu itu tidak pernah menatap mata Anna. Dia hanya meletakkan nampan di depan pintu, membuka sedikit celah, lalu mendorong nampan masuk sebelum mengunci kembali dari luar. Anna sudah lupa kapan terakhir kali dia keluar rumah. Mungkin 2 tahun lalu, saat ayahnya membawanya ke dokter spesialis di kota lain. Saat itu dia masih diberi sedikit kebebasan. Tapi setelah Anna menangis keras di ruang tunggu dokter dan membuat orang-orang menoleh, ayahnya marah besar. Sejak hari itu, semua dokter datang ke rumah. Dan semua dokter yang datang selalu membawa suntikan penenang yang membuat Anna tidur berhari-hari. Di sudut kamar ada kasur tipis tanpa sprei. Hanya selimut tua berwarna abu-abu yang sudah bolong di beberapa bagian. Anna sering meringkuk di atas kasur itu ketika dingin malam datang. Kadang dia menangis sampai tenggorokan terasa perih. Kadang dia hanya diam menatap langit-langit sambil berharap ada yang datang mengetuk pintu dan membawanya pergi. Tapi harapan itu selalu pudar sebelum pagi tiba. Hari ini lebih berat dari biasanya. Pagi tadi ayahnya datang ke kamarnya. Wajahnya merah karena marah. Anna tidak tahu apa yang membuat ayahnya marah lagi. Mungkin karena semalam Anna mengetuk-ngetuk pintu terlalu keras sampai tetangga jauh mendengar. Ayahnya membuka pintu dengan kasar, lalu menarik Anna dari lantai. Tangannya yang besar mencengkeram lengan Anna kuat-kuat sampai terasa seperti tulangnya mau patah. Lalu tamparan mendarat di pipi Anna berkali-kali. Anna hanya bisa menunduk dan menahan sakit. Dia sudah belajar bahwa melawan hanya membuat hukuman lebih lama. Setelah ayahnya pergi, Anna meringkuk di sudut kamar. Pipinya masih terasa panas dan bengkak. Di cermin kecil yang retak, dia melihat wajahnya sendiri. Ada garis merah di pipi kiri, dan bibirnya sedikit berdarah. Tapi yang lebih sakit bukan di wajahnya. Yang lebih sakit adalah hatinya. Setiap kali disakiti, Anna selalu bertanya dalam hati, apa salahnya dilahirkan seperti ini? Kenapa keluarganya sendiri yang seharusnya melindungi justru menjadi orang yang paling menyakitinya? Sore menjelang malam. Cahaya lampu kecil mulai redup karena bohlamnya sudah tua. Anna duduk di lantai, memeluk boneka beruang kecil yang sudah usang. Boneka itu satu-satunya benda dari masa kecilnya yang masih tersisa. Dulu ibunya memberikannya saat Anna ulang tahun ke-7. Saat itu ibunya masih tersenyum. Saat itu Anna masih dianggap anak, bukan beban. Anna memeluk boneka itu erat-erat, seperti memeluk sisa-sisa kebahagiaan yang sudah lama hilang. Di luar kamar,
Anna kadang mendengar suara mobil mewah masuk garasi. Kadang mendengar tawa tamu yang datang ke pesta ayah dan ibunya. Mereka hidup normal di luar sana. Mereka tersenyum, berpakaian indah, minum wine mahal. Sementara Anna terkunci di dalam kegelapan. Kadang Anna membayangkan dirinya berlari keluar rumah, membuka gerbang besar, dan terus berlari sampai kakinya tidak kuat lagi. Tapi dia tahu itu mustahil. Kakinya sering lemas karena kurang makan, dan pintu kamarnya selalu terkunci ganda. Malam semakin larut. Anna mulai mendengar suara-suara lagi. Suara yang hanya ada di kepalanya. Suara yang berbisik bahwa dia tidak pantas hidup, bahwa dia hanya membawa malu. Anna menutup telinga dengan tangan, tapi suara itu tetap terdengar. Air matanya mengalir lagi. Dia menggigit bibirnya sendiri sampai terasa asin darah di mulutnya. Rasa sakit di bibir sedikit mengalihkan rasa sakit di hatinya. Setidaknya untuk beberapa menit. Di tengah tangisnya yang pelan, Anna menatap celah kecil di bawah pintu. Kadang ada sedikit cahaya dari lorong luar yang masuk lewat celah itu. Cahaya kecil yang memberi harapan kecil. Mungkin suatu hari cahaya itu akan menjadi lebih besar. Mungkin suatu hari ada tangan yang membuka pintu itu dengan lembut, bukan dengan kasar. Mungkin suatu hari ada yang datang dan berkata bahwa Anna berharga. Tapi malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, pintu tetap tertutup. Kunci tetap berderit keras setiap kali ada yang datang membawa nampan. Dan Anna tetap sendirian, meringkuk di lantai dingin, menunggu pagi yang tidak pernah membawa perubahan. Anna Sophia Miller lahir di tahun 2003 di sebuah rumah sakit mewah di Boston. Ayahnya, Richard Miller, adalah pengusaha properti besar yang namanya sering muncul di koran bisnis. Ibunya, Catherine Miller, dulu model terkenal yang pensiun setelah menikah. Dari luar, keluarga Miller adalah keluarga idaman. Rumah bergaya kolonial, mereka punya 7 kamar tidur, kolam renang dalam ruangan, dan selalu ramai saat pesta akhir tahun. Tapi sejak Anna berusia 10 tahun, semua foto keluarga yang menampilkan wajah Anna mulai menghilang dari ruang tamu. Masalah dimulai perlahan. Pertama hanya hal kecil, Anna sering ketakutan sendirian di kamar, berbicara dengan teman yang tidak terlihat, atau menangis tanpa sebab. Dokter bilang itu normal untuk anak kecil. Tapi ketika Anna mulai berteriak di tengah malam dan mengatakan ada monster di bawah tempat tidur, Richard mulai kesal. Catherine masih berusaha sabar pada awalnya. Dia membawa Anna ke psikiater terbaik, membelikan baju baru, dan berjanji semua akan baik-baik saja. Namun seiring waktu, serangan Anna semakin sering dan semakin keras. Suatu malam Anna merusak ruang makan karena mengira piring-piring itu berubah menjadi ular. Richard memukuli Anna untuk pertama kalinya malam itu. Catherine hanya menutup pintu kamarnya dan menyetel musik keras-keras. Sejak saat itu, Richard membuat aturan baru. Anna tidak boleh keluar rumah tanpa pengawasan. Sekolah dihentikan, diganti guru privat yang datang 2 kali seminggu. Teman tidak boleh datang bermain. Richard takut orang lain tahu anaknya sakit jiwa. Bisnisnya sedang naik daun, dia sering diundang jadi pembicara, dan foto keluarga sempurna selalu dipajang di slide presentasinya. Catherine ikut membantu menyembunyikan. Kepada teman-temannya, dia bilang Anna sedang sekolah di Swiss. Kepada tetangga, Anna sedang magang di perusahaan ayahnya di London. Kebohongan itu terus bertambah seiring tahun berlalu. Di dalam rumah, perlakuan terhadap Anna semakin buruk. Kamarnya dipindah ke bagian belakang rumah yang jauh dari kamar lain. Jendela ditutup papan, pintu diganti yang lebih tebal dengan 2 kunci. Makanan Anna mulai dibatasi. Richard bilang itu untuk menurunkan berat badan supaya Anna terlihat lebih normal. Padahal Anna sudah kurus. Catherine jarang datang ke kamar Anna lagi. Kadang dia hanya berdiri di depan pintu, memandang sebentar, lalu pergi tanpa membuka kunci. Pembantu rumah tangga yang dulu 3 orang dikurangi jadi 1 orang tua bernama Maria. Maria dilarang bicara dengan Anna lebih dari sekadar menyodor nampan makanan. Richard sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Kalau sedang stres karena bisnis, dia langsung menuju kamar Anna. Dia membuka pintu dengan kasar, menyeret Anna keluar, lalu memukuli sampai puas. Kadang pakai tangan kosong, kadang pakai ikat pinggang kulit. Setelah itu dia menyuruh Anna membersihkan darah sendiri supaya lantai tidak kotor.
Catherine tahu semua itu terjadi. Kadang dia melihat dari balik pintu kamarnya, tapi tidak pernah menghentikan. Malah suatu kali Catherine ikut menampar Anna, karena Anna menangis terlalu keras, dan mengganggu tamu yang sedang makan malam di bawah. Anna masih ingat hari ulang tahunnya yang ke-18. Hari itu Richard sedang ada pesta besar di rumah untuk merayakan proyek baru. Ratusan tamu datang dengan mobil mewah. Musik keras menggema sampai pagi. Anna dikurung seperti biasa. Malam itu dia hanya mendapat sepotong roti tawar kering. Tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada ucapan. Anna duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, mendengarkan suara tawa dan musik dari bawah. Dia membayangkan dirinya turun tangga, memakai gaun cantik, dan semua orang tersenyum padanya. Tapi kenyataan hanya dingin dan sepi. Di lemari kecil yang sudah rusak, Anna menyimpan satu benda berharga. Kotak sepatu berisi surat-surat dari neneknya, Elizabeth. Nenek Elizabeth adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar sayang pada Anna. Sebelum meninggal 5 tahun lalu, nenek sering mengirimi Anna surat lewat Maria. Surat-surat itu berisi kata-kata penyemangat, foto-foto kecil, dan janji bahwa suatu hari Anna akan bebas. Richard tahu tentang surat-surat itu dan pernah membakar beberapa, tapi Anna berhasil menyelamatkan 10 surat terakhir. Surat-surat itu disembunyikan di bawah papan lantai yang longgar. Setiap kali Anna merasa ingin menyerah, dia mengeluarkan salah satu surat dan membacanya berulang-ulang dengan cahaya lampu kecil. Tubuh Anna sekarang penuh bekas luka. Ada bekas bakar rokok di punggungnya dari saat Richard marah besar tahun lalu. Ada bekas cakaran di lengannya, karena Anna kadang mencakar dirinya sendiri saat serangan panik datang. Kuku-kukunya sudah patah semua karena menggaruk pintu berulang-ulang. Rambutnya yang dulu panjang indah sekarang sering rontok karena stres dan kurang gizi. Kadang Anna bercermin dan hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti mayat, dan senyumnya sudah lama hilang. Malam ini, Anna lagi-lagi meringkuk di kasur tipisnya. Perutnya keroncongan karena makan malam tadi hanya setengah potong roti. Di luar, angin dingin musim gugur menerpa rumah. Anna menarik selimut bolong sampai ke dagu. Dia menutup mata, mencoba tidur, tapi pikiran tidak mau diam. Gambaran wajah ayah dan ibunya terus muncul. Wajah Richard yang selalu merah karena marah. Wajah Catherine yang dingin seperti patung. Anna bertanya-tanya berulang-ulang, apa salahnya sehingga orang tua sendiri membencinya begitu dalam. Di tengah malam, Anna bangun karena mendengar suara langkah berat di lorong. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia tahu itu artinya Richard pulang mabuk lagi. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Kunci berderit pelan. Anna menahan napas. Tapi malam ini keberuntungan ada di pihaknya. Langkah itu berlalu, pintu tidak dibuka. Anna menghembuskan napas pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Dia memeluk boneka beruang tua yang sudah kehilangan satu mata, lalu menangis tanpa suara sampai tertidur kembali. Di dalam kegelapan kamar itu, Anna masih menyimpan secercah harapan kecil. Harapan bahwa suatu hari pintu itu akan terbuka karena alasan yang berbeda. Bukan untuk memukuli atau menghina, tapi untuk membawanya keluar selamanya. Alexander Wijaya, atau biasa dipanggil Alex, baru tiba di Boston 2 minggu lalu. Pria berusia 30 tahun itu adalah pemilik perusahaan teknologi besar di Jakarta yang sedang memperluas cabang di Amerika. Alex tinggal di apartemen mewah di pusat kota, tapi hampir setiap hari dia ke rumah sakit swasta besar bernama St. Mary Medical Center. Bukan karena sakit, melainkan karena perusahaan sedang bekerja sama dengan rumah sakit itu untuk membuat sistem rekam medis digital baru. Alex sering datang sendiri ke sana untuk memantau langsung. Pagi itu cuaca mendung dan dingin. Alex memakai jas abu-abu panjang dan memegang secangkir kopi panas saat masuk ke lobi rumah sakit. Dia sudah biasa dengan suasana rumah sakit. Bau antiseptik, suara troli obat berderit, dan orang-orang yang berjalan cepat. Hari itu jadwalnya bertemu dokter kepala bagian IT untuk menandatangani kontrak terakhir. Alex berjalan menuju lift di lantai dasar, ketika dia melihat keributan kecil di sudut ruang tunggu. Ada seorang gadis muda dengan rambut pirang panjang yang sangat kusut. Wajahnya pucat sekali, mata birunya merah dan bengkak. Tubuhnya kurus, memakai sweater abu-abu tua yang sudah bolong di beberapa bagian. Gadis itu duduk di kursi roda, tangannya diikat dengan tali kain putih ke pegangan kursi.
Dia menunduk, bahunya bergetar seperti sedang menangis pelan. Di depannya berdiri seorang pria tinggi berjas mahal, wajahnya tegang dan mata penuh kesal. Di samping pria itu ada wanita cantik berambut coklat pendek, memakai mantel bulu, tapi ekspresinya dingin sekali. Mereka adalah Richard dan Catherine Miller, meskipun Alex belum tahu nama mereka saat itu. Alex berhenti sejenak. Dia tidak suka ikut campur urusan orang lain, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Gadis itu mengangkat kepala sebentar. Matanya bertemu dengan mata Alex. Dalam sepersekian detik, Alex merasa seperti ditampar. Mata gadis itu penuh ketakutan dan keputusasaan yang sangat dalam. Air mata mengalir di pipinya yang penuh bekas memar tipis. Alex langsung tahu ini bukan pasien biasa. Ada yang salah, sangat salah. Richard menarik kursi roda itu dengan kasar agar lebih cepat masuk ke ruang dokter. Gadis itu tersentak, hampir jatuh, tapi tali di tangannya menahannya. Catherine hanya berjalan di depan tanpa menoleh. Pintu ruang dokter tertutup. Alex masih berdiri di tempatnya beberapa detik, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi gambar mata gadis itu terus terbayang. Pertemuan dengan dokter kepala berlangsung lancar. Kontrak ditandatangani, semua senang. Tapi sepanjang pertemuan, pikiran Alex tidak sepenuhnya ada di sana. Setelah selesai, dia berjalan kembali ke lobi. Secara tidak sengaja, dia melihat Richard dan Catherine keluar dari ruang dokter. Gadis itu tidak ada bersama mereka. Kursi roda kosong didorong perawat ke gudang. Richard berbicara keras ke ponselnya, wajahnya merah. Catherine memakai kacamata hitam besar meski di dalam ruangan. Mereka berdua berjalan cepat menuju pintu keluar tanpa melihat ke kiri kanan. Alex merasa ada dorongan kuat untuk mencari tahu. Dia mendekati resepsionis yang sedang duduk di meja informasi. Dengan senyum ramah, dia bertanya apakah boleh tahu nama pasien yang tadi pakai kursi roda di ruang dokter jiwa. Resepsionis menggeleng karena aturan kerahasiaan. Alex tidak menyerah. Dia mengeluarkan kartu nama perusahaan dan bilang dia hanya ingin memastikan pasien itu baik-baik saja. Setelah beberapa menit dibujuk, resepsionis akhirnya membisikkan nama, Anna Sophia Miller. Malam itu Alex tidak bisa tidur nyenyak. Dia duduk di sofa apartemennya, membuka laptop, dan mulai mencari nama Anna Sophia Miller di internet. Hasilnya hampir nol. Tidak ada akun media sosial, tidak ada foto sekolah, tidak ada berita apapun. Hanya beberapa foto lama keluarga Miller di acara amal, tapi wajah Anna selalu buram atau tidak ada sama sekali. Alex kemudian mencari nama Richard Miller. Banyak sekali hasil. Pengusaha properti sukses, sering jadi pembicara, punya rumah besar di pinggiran Boston. Catherine Miller juga muncul sebagai mantan model yang aktif di kegiatan sosial. Semakin Alex mencari, semakin aneh rasanya. Kenapa anak mereka seperti tidak ada di dunia ini? 2 hari kemudian, Alex kembali ke rumah sakit dengan alasan mengecek server baru. Kali ini dia sengaja datang lebih pagi. Dia duduk di kafe rumah sakit yang menghadap parkiran. Pukul 9 pagi, mobil Mercedes hitam masuk. Richard dan Catherine turun. Lagi-lagi Anna didorong dengan kursi roda, tangan diikat, kepala tertunduk. Kali ini wajah Anna lebih pucat, ada memar baru di lehernya yang terlihat jelas. Alex merasa dadanya sesak. Dia hampir saja berdiri dan mendekat, tapi dia menahan diri. Belum waktunya. Setelah mereka masuk, Alex diam-diam mengikuti dari kejauhan. Dia melihat mereka masuk ke ruang dokter yang sama. Kali ini pintu tidak tertutup rapat. Alex berdiri di koridor, pura-pura melihat ponsel. Dari celah pintu, dia melihat dokter memberikan suntikan pada Anna. Anna menggeliat lemah, tapi ikatan membuatnya tidak bisa bergerak banyak. Setelah suntikan selesai, Anna langsung tertunduk lemas, seperti boneka rusak. Richard mengangguk puas. Catherine hanya melihat jam tangannya. Saat mereka keluar, Alex bersembunyi di belakang tiang. Mobil mereka pergi. Alex menunggu 5 menit, lalu masuk ke ruang dokter dengan alasan salah kamar. Dokter yang tadi terlihat terganggu, tapi Alex tersenyum dan bilang dia hanya ingin memastikan sistem rekam medis sudah terhubung baik. Dokter mengangguk dan kembali bekerja. Di meja dokter, Alex melirik berkas yang masih terbuka. Nama Anna Sophia Miller. Diagnosis, skizoafektif berat.
Catatan tambahan, orang tua meminta obat penenang dosis tinggi dan isolasi total. Malam itu Alex duduk lama di balkon apartemennya. Angin dingin Boston menerpa wajahnya. Di kepalanya hanya ada satu gambar. Mata biru Anna yang penuh air mata memohon tolong tanpa suara. Alex bukan orang yang mudah terharu. Dia sudah terbiasa hidup sendiri sejak tunangannya meninggal 3 tahun lalu. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam diri Anna yang membuat Alex merasa harus bertindak. Dia membuka laptop lagi. Kali ini bukan mencari di Google, tapi mengirim pesan ke pengacara dan teman detektif swasta yang dia kenal di Jakarta. Alex mengetik singkat, cari semua informasi tentang Richard dan Catherine Miller di Boston. Fokus pada anak mereka, Anna Sophia Miller. Segera. Setelah mengirim pesan, Alex menutup laptop. Dia menatap langit malam yang gelap. Di dalam hatinya, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Gadis itu tidak boleh terus menderita. Dia akan mencari cara untuk mengeluarkan Anna dari neraka yang disebut keluarga itu. Alex tidak tidur nyenyak selama seminggu penuh. Setiap malam dia duduk di meja kerja apartemennya, membaca semua laporan yang dikirim teman detektifnya dari Jakarta dan seorang pengacara Amerika yang dia sewa dengan bayaran mahal. Laporan itu tebal, penuh foto dan dokumen. Semakin banyak Alex membaca, semakin dingin badannya. Richard Miller bukan hanya pengusaha sukses, dia juga punya hubungan dekat dengan polisi lokal dan beberapa hakim. Catherine Miller sering menyumbang besar ke rumah sakit jiwa swasta, termasuk St. Mary. Semua itu membuat Anna seperti lenyap dari sistem resmi. Ada foto-foto rahasia yang diambil detektif dari luar pagar rumah Miller. Foto malam menunjukkan jendela bagian belakang yang selalu tertutup papan. Ada rekaman suara pendek dari Maria, pembantu tua, yang akhirnya mau bicara setelah diberi uang. Maria menangis saat menceritakan bagaimana Anna sering dikurung berhari-hari tanpa makanan yang layak. Ada juga salinan resep obat dari dokter yang menunjukkan dosis penenang jauh di atas batas aman untuk orang seusia Anna. Semua bukti itu cukup untuk membuat orang biasa marah besar. Alex lebih dari marah. Dia merasa seperti ada api yang menyala di dadanya. Sementara itu, di rumah Miller, kondisi Anna semakin buruk. Richard sudah memutuskan untuk memasukkan Anna ke rumah sakit jiwa permanen di luar kota. Dia sudah menandatangani surat persetujuan. Tanggal masuk ditetapkan 2 minggu lagi. Catherine membantu memilih fasilitas yang paling jauh dan paling ketat. Mereka berdua lega, akhirnya beban itu akan hilang dari rumah. Anna tidak tahu rencana itu. Dia hanya merasakan suasana rumah semakin dingin. Makanan yang datang semakin sedikit. Pembantu Maria sekarang hanya datang 2 kali sehari, wajahnya selalu ketakutan. Anna menghabiskan hari dengan duduk di lantai, memeluk boneka beruangnya. Kadang dia menulis di dinding dengan potongan pensil kecil yang dia simpan bertahun-tahun. Tulisannya sederhana, "Aku masih di sini. Tolong." Huruf-huruf itu kecil dan goyah, hampir tidak terlihat di dinding yang sudah kotor. Kadang serangan panik datang tanpa peringatan. Anna menggigit lengannya sendiri sampai berdarah agar rasa sakit fisik mengalihkan rasa sakit di kepalanya. Suara-suara di kepalanya semakin keras, mengatakan bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Alex tidak membuang waktu. Dia bertemu pengacaranya, seorang wanita bernama Sarah Coleman, di kafe kecil jauh dari pusat kota. Mereka duduk di sudut, membahas rencana dengan suara pelan. Sarah bilang cara paling cepat adalah melaporkan penyiksaan ke polisi dengan bukti lengkap. Tapi Richard punya banyak teman di kepolisian, jadi risiko besar. Cara kedua adalah mengeluarkan Anna secara diam-diam, lalu membawanya ke dokter independen untuk pemeriksaan resmi. Setelah itu baru lapor ke Pengadilan Perlindungan Anak Dewasa. Alex memilih cara kedua. Dia tidak mau menunggu birokrasi yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Alex juga menghubungi dokter psikiater terkenal di New York yang bersedia membantu. Dokter itu bernama Dr. Laura Chen. Dia setuju untuk memeriksa Anna secara rahasia begitu Anna berhasil dikeluarkan. Alex menyewa rumah kecil di pinggiran Boston sebagai tempat persembunyian sementara. Rumah itu dilengkapi kamera pengaman dan hanya 2 orang yang tahu lokasinya, Alex dan Sarah. Malam demi malam, Alex mempelajari pola di rumah Miller. Detektif memasang kamera kecil di tiang listrik dekat pagar. Alex bisa melihat langsung dari ponselnya. Pukul 10 malam,
lampu rumah besar itu mulai padam satu persatu. Pukul 11, Richard dan Catherine selalu masuk kamar mereka di lantai 2 depan. Maria tidur di kamar kecil di lantai dasar belakang. Kamar Anna ada di ujung lorong lantai 2, pintunya pakai 2 kunci gembok besar. Jendela tertutup papan, tapi detektif menemukan satu papan yang sudah longgar karena kayu lapuk. Alex memutuskan hari pelaksanaan, Jumat malam, 4 hari lagi. Malam itu Richard ada jadwal makan malam dengan investor di kota, biasanya pulang paling cepat pukul 1 pagi. Catherine suka minum obat tidur dan langsung tertidur lelap. Maria pendengarannya sudah kurang tajam. Cuaca juga membantu, ramalan bilang akan hujan deras sepanjang malam. Alex mulai menyiapkan barang. Dia membeli gunting besi besar untuk memotong gembok jika perlu. Dia membeli selimut tebal, air minum, dan makanan ringan untuk Anna. Dia juga membeli pakaian hangat ukuran kecil, karena tahu Anna pasti kedinginan terus. Semua barang dimasukkan ke dalam tas hitam biasa agar tidak mencurigakan. 2 malam sebelum hari H, Anna hampir menyerah sepenuhnya. Dia duduk di lantai, memandang tali listrik lampu yang menggantung di plafon. Pikiran untuk mengakhiri semuanya terasa sangat menggoda. Tapi saat tangannya sudah meraih tali itu, dia teringat surat nenek Elizabeth yang terakhir. Bertahanlah, sayang. Suatu hari akan ada orang yang melihatmu apa adanya. Anna menurunkan tangannya. Dia menangis lagi, tapi kali ini ada sedikit kekuatan yang tersisa. Di apartemennya, Alex berdiri di depan cermin. Wajahnya kurang tidur, matanya merah. Dia memandang foto Anna yang diambil detektif dari kejauhan. Foto itu buram, tapi mata biru Anna tetap terlihat jelas. Alex menggenggam foto itu sebentar, lalu memasukkannya ke saku jaket. Dia sudah tidak mundur lagi. Apapun risikonya, dia akan mengeluarkan Anna malam itu. Hujan mulai turun deras pada Jumat malam. Petir menyambar di langit Boston. Alex memakai jaket hitam dan topi. Mobilnya diparkir 3 blok dari rumah Miller. Dia berjalan kaki di bawah payung besar, tas hitam di pundaknya. Jantungnya berdegup kencang, tapi langkahnya tetap tenang. Pagar belakang rumah Miller sepi. Kamera pengintai sudah dimatikan detektif 1 jam sebelumnya. Alex berdiri di depan jendela kamar Anna yang tertutup papan. Hujan membasahi wajahnya. Dia mengeluarkan obeng dan mulai mencungkil papan yang sudah longgar. Kayu itu terlepas dengan suara kecil yang tertutup deru hujan. Di dalam, lampu kecil masih menyala redup. Alex melihat bayangan Anna yang meringkuk di lantai. Saat itu juga, Alex tahu dia sudah datang di saat yang paling tepat. Hujan deras mengguyur Boston sejak sore. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah di kawasan elit itu hampir semuanya mati. Alex berdiri di bawah jendela kamar Anna, bajunya basah kuyup meski pakai jas hujan. Papan terakhir sudah dilepas. Kini hanya ada kaca jendela biasa yang sedikit terbuka karena engselnya berkarat. Alex mengeluarkan obeng kecil, membuka pengait dengan hati-hati. Kaca terbuka lebar. Dia menyalakan senter kecil yang cahayanya redup agar tidak terlalu mencolok. Di dalam kamar, Anna meringkuk di lantai dekat kasur tipis. Tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan. Lampu kecil di sudut hampir mati, hanya berkedip-kedip. Anna mendengar suara aneh dari jendela. Dia langsung menegang, tubuhnya menempel ke dinding. Sudah berkali-kali Richard masuk dari jendela saat marah besar, jadi Anna otomatis ketakutan. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal. Alex melihat Anna dari luar. Jantungnya seperti mau copot. Anna jauh lebih kurus daripada foto terakhir yang dia lihat. Tulang pipinya menonjol tajam, lengannya penuh memar ungu dan kuning. Rambut pirangnya menempel di wajah karena keringat dingin. Alex menarik napas dalam, lalu masuk perlahan lewat jendela. Kakinya mendarat pelan di lantai kamar yang berdebu. Anna melihat bayangan tinggi di depannya. Dia langsung menutup wajah dengan tangan kurusnya, tubuhnya menggigil hebat. Alex berhenti beberapa langkah di depan Anna. Dia tidak bergerak cepat agar Anna tidak semakin takut. Dia meletakkan tasnya di lantai, lalu duduk bersila supaya terlihat lebih kecil dan tidak mengancam. Cahaya senter kecil diletakkan menghadap ke atas, menerangi wajah Alex dengan lembut. Anna mengintip dari celah jari. Wajah pria di depannya bukan wajah Richard. Bukan juga wajah dokter yang biasa menyuntik.
Wajah itu lebih muda, mata coklatnya tenang, dan tidak ada ekspresi marah. Anna masih gemetar, tapi tangannya perlahan turun. Alex mengangkat tangan pelan, menunjukkan telapak kosong, tanda bahwa dia tidak akan menyakiti. Alex membuka tas, mengeluarkan selimut tebal berwarna krem. Dia meletakkannya di lantai, lalu menggesernya ke arah Anna. Anna menatap selimut itu lama, seperti tidak percaya ada orang yang memberinya sesuatu tanpa meminta balasan. Akhirnya dia meraih selimut itu dengan tangan gemetar, lalu menariknya ke tubuhnya. Selimut itu hangat dan lembut, sesuatu yang sudah lama tidak Anna rasakan. Alex bangkit perlahan, mendekat satu langkah. Anna menegang lagi, tapi tidak mundur. Alex berlutut, lalu menunjuk jendela yang terbuka. Hujan masih deras di luar. Dia membuat gerakan sederhana, menunjuk Anna, lalu menunjuk jendela, lalu mengangguk pelan. Anna mengerti. Pria ini mau mengajaknya pergi. Air mata langsung mengalir di pipi Anna, tapi kali ini bukan karena takut. Alex membuka tas lagi, mengeluarkan jaket hoodie besar dan sepatu kets kecil yang sudah dia siapkan. Dia meletakkannya di depan Anna. Anna memakai hoodie itu dengan tangan gemetar. Jaketnya kebesaran, tapi langsung membuat tubuhnya hangat. Sepatu juga pas, meski kaki Anna penuh luka kecil. Alex membantu mengikat tali sepatu tanpa menyentuh kulit Anna terlalu lama. Saatnya keluar. Alex keluar dulu lewat jendela, lalu mengulurkan tangan. Anna ragu beberapa detik. Selama 22 tahun, tidak pernah ada tangan yang diulurkan kepadanya dengan tulus. Akhirnya Anna menggenggam tangan Alex. Telapak tangan Alex besar dan hangat. Anna merasa seperti ada aliran listrik kecil yang membuat hatinya hidup kembali. Alex menarik Anna perlahan. Tubuh Anna ringan sekali, seperti anak kecil. Kakinya lemas, tapi dia berusaha keras. Begitu sampai di luar, hujan langsung membasahi mereka berdua. Alex langsung membuka payung besar, menutupi Anna sepenuhnya. Dia menggendong Anna dengan mudah karena tubuhnya sangat ringan. Anna menutup wajah di dada Alex, takut melihat ke belakang. Mereka berjalan cepat menyusuri pagar belakang. Kamera pengintai sudah dimatikan. Gerbang kecil di ujung taman tidak terkunci, sudah diatur detektif sebelumnya. Mobil hitam biasa sudah menunggu di pinggir jalan gelap, 2 blok dari rumah. Sopirnya adalah orang kepercayaan Alex yang sudah bekerja dengannya bertahun-tahun. Alex membuka pintu belakang, memasukkan Anna dengan hati-hati. Anna duduk meringkuk, selimut masih melilit tubuhnya. Alex masuk ke sampingnya, menutup pintu rapat. Mobil langsung melaju pelan agar tidak mencurigakan. Hujan deras menutupi suara mesin. Di dalam mobil, Anna masih menangis pelan. Tubuhnya gemetar hebat, campuran dingin dan syok. Alex mengeluarkan botol air hangat dari tas, membukanya, lalu mendekatkan ke bibir Anna. Anna minum perlahan. Air hangat itu terasa seperti obat terbaik yang pernah dia rasakan. Alex juga mengeluarkan biskuit coklat, membukanya, dan memberi satu persatu. Anna makan dengan rakus, tapi tetap pelan karena takut tersedak. Sepanjang perjalanan, Alex tidak melepas tangan Anna. Dia tahu Anna butuh merasa bahwa ini nyata. Anna sesekali menoleh ke jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlalu. Selama ini dia hanya bisa membayangkan dunia luar dari celah pintu. Kini dunia itu ada di depannya, meski masih terasa seperti mimpi. 30 menit kemudian, mobil berhenti di rumah kecil sewaan di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, bercat putih, dikelilingi pohon besar. Tidak ada tetangga dekat. Alex menggendong Anna lagi masuk ke dalam. Di ruang tamu sudah ada Dr. Laura Chen yang menunggu dengan tas medis. Lampu rumah hangat, bau roti baru tercium dari dapur. Alex membawa Anna ke kamar tidur kecil yang sudah disiapkan. Kasurnya empuk, sprei bersih berwarna biru muda. Anna duduk di pinggir kasur, masih memeluk selimut. Dr. Laura mendekat perlahan, tersenyum lembut, lalu memeriksa denyut nadi dan suhu tubuh Anna. Anna tidak menolak. Dia hanya diam, matanya tidak lepas dari Alex yang berdiri di pintu. Malam itu Anna tidur pertama kalinya tanpa kunci di pintu. Tanpa takut ada yang masuk memukuli. Tanpa suara-suara di kepala yang terlalu keras. Alex duduk di kursi dekat kasur sampai pagi, memastikan Anna tidak terbangun ketakutan. Di luar, hujan masih turun.
Tapi di dalam rumah kecil itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anna merasa aman. Anna membuka mata perlahan. Cahaya pagi masuk lewat tirai tipis berwarna krem, bukan dari lampu kecil yang selalu berkedip-kedip. Bau di kamar ini berbeda. Ada wangi sabun lembut dan kopi hangat, bukan bau lembab dan obat. Kasurnya empuk, bantalnya tebal. Selimutnya berat tapi hangat. Tubuhnya masih lemah. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak langsung ketakutan saat bangun. Alex duduk di kursi kayu dekat jendela. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. Dia hanya melihat Anna, memastikan napasnya teratur. Begitu Anna menggerakkan kepala, Alex langsung berdiri pelan dan keluar kamar tanpa membuka pintu terlalu lebar. Beberapa menit kemudian dia kembali membawa nampan kecil, semangkuk oatmeal hangat dengan potongan pisang, segelas susu coklat, dan sepotong roti tawar dengan selai stroberi. Bau manisnya langsung mengisi ruangan. Anna duduk perlahan. Kakinya masih lemas, tapi dia berhasil bersandar ke kepala ranjang. Alex meletakkan nampan di pangkuannya, lalu mundur 2 langkah. Dia tidak ingin terlalu dekat agar Anna tidak takut. Anna memandang makanan itu lama, seperti tidak percaya itu benar-benar untuknya. Akhirnya dia mengambil sendok dengan tangan gemetar dan mulai makan. Oatmealnya lembut dan manis. Susunya hangat. Dia makan perlahan, tapi matanya berkaca-kaca. Ini pertama kalinya ada orang yang memberinya makanan hangat tanpa menghina atau membatasi. Setelah makan, Dr. Laura Chen masuk. Dia membawa tas medis kecil dan tersenyum lembut. Pemeriksaan dilakukan pelan-pelan. Tekanan darah Anna rendah, berat badannya hanya 41 kg, banyak luka lama dan baru. Laura membersihkan luka di lengan dan leher Anna dengan hati-hati, lalu memberi salep dan perban bersih. Anna hanya diam, tapi dia tidak menarik tangan saat Laura memegangnya. Itu sudah kemajuan besar. Hari-hari pertama di rumah kecil itu berjalan sangat lambat. Anna hampir tidak pernah keluar kamar. Dia hanya duduk di ranjang atau di kursi dekat jendela, memandang pohon-pohon di luar. Alex selalu ada di dekatnya, tapi tidak pernah memaksa. Dia membawa makanan 3 kali sehari, selalu hangat dan porsi kecil agar Anna tidak kaget. Kadang dia membawa buah potong, kadang sup ayam bening. Anna mulai makan lebih banyak. Pipinya yang cekung perlahan mulai terisi sedikit. Malam hari adalah bagian tersulit. Serangan panik masih sering datang. Anna terbangun menjerit, tubuhnya basah keringat, tangannya mencari-cari sesuatu untuk digenggam. Alex selalu masuk kamar dalam hitungan detik. Dia duduk di lantai dekat ranjang, tidak menyentuh, hanya membiarkan Anna tahu dia ada di sana. Setelah beberapa malam, Anna mulai meraih tangan Alex sendiri saat ketakutan. Alex hanya menggenggam tangan itu erat sampai Anna tenang lagi. Dokter Laura datang setiap 2 hari. Dia mengganti obat Anna secara bertahap. Obat penenang dosis tinggi dari dokter lama diganti dengan obat yang lebih ringan dan terapi perilaku. Suara-suara di kepala Anna mulai berkurang. Tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi berteriak sepanjang malam. Anna mulai tidur lebih dari 3 jam berturut-turut. Itu rekor baru baginya. Pada hari ke-10, Alex membawa Anna ke ruang tamu untuk pertama kalinya. Ruangan itu sederhana. Sofa abu-abu, meja kayu kecil, televisi kecil, dan rak buku penuh novel ringan. Alex menyalakan televisi, memilih saluran kartun lama yang lucu. Anna duduk di sofa, kakinya diselimuti. Awalnya dia hanya diam, tapi setelah 30 menit, sudut bibirnya naik sedikit saat melihat kelinci kartun jatuh ke lubang. Alex yang duduk di kursi sebelah hampir menangis melihat senyum kecil itu. Hari berikutnya Alex membawa kertas gambar dan pensil warna. Dia meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Anna memandang kertas itu lama, lalu mengambil pensil biru. Dia mulai menggambar dengan gerakan pelan. Gambar pertama hanya garis-garis acak. Gambar kedua sudah berbentuk rumah kecil dengan 2 orang berdiri di depan pintu. Anna mewarnai rumah itu kuning cerah dan langitnya biru muda. Saat selesai, dia mendorong kertas itu ke arah Alex. Alex hanya mengangguk dan tersenyum. Dia menempelkan gambar itu di dinding kamar Anna dengan selotip. Perlahan, Anna mulai berjalan sendiri di dalam rumah. Kakinya masih lemah, tapi dia sudah bisa ke kamar mandi tanpa bantuan. Alex mengganti semua sabun dan sampo dengan yang wangi bunga.
Anna menghabiskan waktu lama di bawah pancuran air hangat, hanya berdiri dan merasakan air mengalir di kulitnya. Saat keluar, rambutnya basah dan wajahnya lebih cerah. 1 bulan berlalu. Berat Anna naik 5 kilogram. Rambutnya mulai tumbuh lebih sehat. Matanya tidak lagi cekung. Suara-suara di kepala hanya datang seminggu sekali dan tidak terlalu keras. Anna mulai keluar ke teras belakang rumah. Di sana ada kursi kayu dan pot bunga kecil. Alex menanam bunga matahari dari biji. Setiap pagi Anna menyiramnya dengan gelas kecil. Dia suka melihat tunas hijau mulai muncul. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anna keluar dari kamarnya sendiri dan berjalan ke dapur. Alex sedang memanaskan sup di kompor. Anna berdiri di pintu, memeluk bantal kecil. Alex menoleh, lalu menggeser kursi makan. Anna duduk. Mereka makan sup bersama dalam diam. Anna menghabiskan 1 mangkuk penuh. Setelah makan, Anna mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Alex sebentar, lalu kembali ke kamarnya. Alex tetap berdiri di dapur lama sekali, menahan air mata. Anna mulai tidur di kamar sendiri tanpa lampu menyala sepanjang malam. Dia masih memeluk boneka beruang tua yang Alex ambil dari kamar lamanya. Tapi sekarang boneka itu sudah dicuci dan diberi pita baru. Di meja samping ranjang, ada tumpukan gambar yang semakin rapi. Rumah kecil, bunga matahari, 2 orang berpegangan tangan di bawah langit biru. Di luar rumah kecil itu, dunia masih berputar. Richard dan Catherine sedang mencari-cari Anna dengan marah. Tapi di dalam, waktu berjalan pelan dan penuh harapan. Anna belum banyak berubah dari luar, tapi di dalam hatinya, sesuatu yang mati bertahun-tahun lalu mulai hidup kembali, sedikit demi sedikit, setiap hari. Pagi itu surat kabar lokal Boston menurunkan berita kecil di halaman dalam. Putri pengusaha Richard Miller dilaporkan hilang, polisi masih menyelidiki. Foto Anna yang buram dari masa kecil dipajang di samping foto Richard yang tersenyum kaku di depan mikrofon. Di bawahnya tertulis bahwa Richard menawarkan hadiah besar bagi yang menemukan anaknya. Catherine muncul di televisi malam itu, mata merah, memakai gaun hitam, memohon Anna pulang karena keluarga sangat khawatir. Anna melihat berita itu di televisi kecil di ruang tamu. Tubuhnya langsung menegang. Alex yang sedang membuat teh di dapur langsung mematikan televisi. Anna mulai gemetar hebat. Tangannya mencengkeram lengan sofa sampai jari-jarinya memutih. Alex duduk di lantai di depannya, tidak menyentuh, hanya menunggu sampai napas Anna kembali normal. Malam itu Anna tidak bisa tidur. Dia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap pintu seperti takut ada yang menjebol masuk. 2 hari kemudian, Richard mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Dia menuduh Alex melakukan penculikan dan penyanderaan. Surat panggilan tiba di rumah kecil itu lewat kurir. Alex membacanya dengan tenang, lalu menelepon Sarah Coleman, pengacaranya. Sarah langsung datang malam itu juga membawa tumpukan dokumen. Mereka duduk di meja makan sampai subuh, menyusun bukti, foto luka Anna, rekaman Maria, laporan medis lama, dan pernyataan Dr. Laura Chen yang baru. Richard tidak tinggal diam. Dia menyewa detektif swasta terbaik dan membayar media kecil untuk menulis bahwa Anna menderita gangguan jiwa berat dan mudah dibujuk orang asing. Beberapa artikel online mulai menyebut Alex sebagai pria kaya yang memanfaatkan gadis sakit jiwa. Alex hanya membaca sekilas, lalu menutup laptop. Dia tahu ini hanya awal. Sidang pertama digelar 10 hari kemudian. Anna harus hadir sebagai saksi. Hari itu adalah hari pertama Anna keluar rumah setelah sekian lama. Alex membelikan mantel panjang abu-abu dan sepatu bot hangat. Anna memakai topi kupluk besar yang menutupi sebagian wajahnya. Di dalam mobil menuju pengadilan, tangan Anna tidak lepas dari tangan Alex. Ruang sidang penuh wartawan. Richard dan Catherine duduk di bangku depan. Pakaian rapi, wajah tegang tapi pura-pura tenang. Begitu Anna masuk didampingi Alex dan Sarah, Richard langsung berdiri, matanya penuh amarah. Catherine menatap Anna lama, lalu memalingkan muka. Anna duduk di kursi saksi, tubuhnya kecil di tengah ruangan besar. Hakim meminta semua kamera dimatikan sebelum Anna mulai bersaksi. Anna tidak bicara, tapi Sarah membacakan pernyataan tertulis yang ditulis Anna sendiri dengan bantuan Dr. Laura. Setiap kalimat dibaca pelan dan jelas. Berapa kali dipukuli, berapa hari dikurung tanpa makanan, obat suntik yang membuatnya pingsan berhari-hari,
ancaman dimasukkan rumah sakit jiwa selamanya. Sarah juga menunjukkan foto-foto luka lama dan baru di layar besar. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa juri menutup mulut dengan tangan. Richard bangkit ingin membantah, tapi hakim menyuruh diam. Pengacara Richard mencoba membela bahwa semua itu demi kebaikan Anna, karena penyakitnya berbahaya. Dokter Laura naik ke mimbar saksi dan menjelaskan dengan tenang bahwa luka-luka itu bukan karena Anna melukai diri sendiri, melainkan kekerasan berulang. Dia juga membandingkan catatan medis lama dengan kondisi Anna sekarang. Berat badan naik, serangan panik berkurang, tidak ada lagi tanda-tanda overdosis obat. Sidang ditunda 2 minggu untuk pemeriksaan bukti lebih lanjut. Keluar dari gedung pengadilan, wartawan langsung menyerbu. Alex menutupi Anna dengan mantelnya, membawa Anna cepat ke mobil. Di dalam mobil Anna menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat. Alex hanya memegang tangan Anna sepanjang perjalanan pulang. Malam itu Anna tidak mau makan. Dia duduk di kamar, memeluk boneka beruang, menatap kosong. Alex duduk di luar pintu kamar sampai pagi, tidak tidur. Keesokan harinya Anna demam tinggi. Dokter Laura datang, memberikan obat penurun panas. Anna tidur 2 hari penuh. Richard mulai menekan dari luar. Beberapa teman bisnis Alex di Boston mendapat telepon aneh, ditawari proyek besar jika mau menjauhi Alex. Satu media besar menolak wawancara dengan Alex. Alex tetap tenang. Dia pindah ke rumah yang lebih aman di luar kota, masih di Massachusetts tapi lebih jauh. Rumah baru itu punya pagar tinggi dan sistem keamanan lengkap. Sidang kedua lebih singkat tapi lebih berat. Richard membawa 2 dokter lama yang dulu merawat Anna. Mereka bersaksi bahwa Anna memang berbahaya dan pernah menyerang orang tua sendiri. Sarah langsung menunjukkan rekam medis bahwa serangan itu terjadi setelah Anna disuntik obat dosis tinggi. Dokter-dokter itu mulai goyah saat ditanya detail. Anna naik lagi ke mimbar saksi. Kali ini dia membawa map kecil berisi gambar-gambarnya. Dia membukanya satu persatu di depan hakim. Gambar dirinya dikurung, gambar tangan terikat, gambar wajah Richard yang marah. Semua gambar dilengkapi tanggal yang ditulis kecil di bawah. Ruangan kembali hening. Di akhir sidang, hakim memutuskan Anna tetap di bawah perlindungan Alex sampai putusan akhir. Richard marah besar, hampir meneriaki hakim, tapi langsung dikeluarkan petugas. Catherine hanya duduk diam, wajahnya pucat. Pulang dari sidang, Anna langsung tidur. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dia keluar kamar sendiri dan duduk di sofa dekat Alex yang sedang membaca dokumen. Anna meletakkan kepala di pundak Alex, lalu tertidur di sana. Alex tidak bergerak sampai pagi, takut membangunkan Anna yang akhirnya tidur nyenyak. Di luar, badai masih berputar. Richard masih punya uang dan koneksi. Tapi di dalam hati Anna, ketakutan perlahan digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat. Keyakinan bahwa dia tidak akan kembali ke neraka itu lagi, apapun yang terjadi. Putusan akhir pengadilan keluar pagi yang cerah di akhir musim semi. Hakim menyatakan Anna Sophia Miller secara resmi bebas dari hak asuh orang tua. Richard Miller dilarang mendekati Anna dalam radius 500 meter selama 5 tahun, Catherine juga sama. Semua hak waris Anna tetap utuh, tapi dia tidak mau menerima 1 sen pun dari keluarga itu. Saat hakim membacakan putusan, Anna duduk di bangku saksi dengan mantel biru muda, tangannya tenang di pangkuan. Alex berdiri di belakangnya, matanya berkaca-kaca tapi tersenyum lebar. Malam itu mereka pulang ke rumah baru di tepi danau kecil, 3 jam dari Boston. Rumah itu bergaya kayu, berwarna putih dengan teras besar menghadap air. Bunga matahari yang Anna tanam di rumah lama sudah dipindah ke sini. Sekarang tumbuh tinggi dan kuning cerah. Anna berjalan ke tepi danau, melepas sepatu, lalu menginjak air dingin. Dia tertawa kecil saat ikan-ikan kecil menggeliti kakinya. Alex hanya berdiri di teras, memandang Anna yang akhirnya bebas bergerak sesukanya. 2 minggu kemudian, Alex mengajak Anna ke bukit kecil di belakang rumah saat matahari terbenam. Langit berwarna oranye dan merah muda. Alex membawa Anna naik ke atas, tangannya memegang tangan Anna erat. Di puncak bukit sudah ada selimut besar, lampu-lampu kecil dari botol kaca, dan 1 kotak kecil dari kayu. Alex berlutut di depan Anna, membuka kotak itu. Di dalam ada cincin perak sederhana dengan batu biru kecil, warna mata Anna. Anna menatap cincin itu lama, lalu menatap Alex.
Air matanya jatuh tanpa suara. Dia mengangguk berkali-kali, lalu memeluk Alex erat sekali. Mereka duduk di selimut sampai malam, memandang bintang-bintang yang terang. Anna tidur di pundak Alex. Tangannya memegang cincin yang sudah terpasang di jari manis. Pernikahan direncanakan sederhana tapi hangat. Alex tidak mau pesta besar. Hanya keluarga kecil dari Indonesia yang datang. Ibunya Alex, adik perempuannya, dan 2 sepupu dekat. Dr. Laura Chen, Sarah Coleman, dan Maria, pembantu lama yang akhirnya berani keluar dari rumah Miller, juga diundang. Total tamu kurang dari 20 orang. Hari pernikahan jatuh di awal musim panas. Cuaca cerah, angin sepoi. Upacara diadakan di teras besar menghadap danau. Kursi-kursi kayu disusun rapi, dihias bunga matahari segar dan pita putih. Anna memakai gaun putih sederhana sampai lutut, lengan pendek, tanpa veil. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan mahkota bunga matahari kecil. Alex memakai kemeja putih dan celana krem, tanpa jas, hanya rompi abu-abu muda. Musik hanya berasal dari pemutar kecil, lagu akustik lembut. Alex berdiri di depan, tangannya sedikit gemetar. Saat Anna berjalan pelan dari pintu rumah menuju teras, semua orang berdiri. Langkah Anna masih agak lambat, tapi pasti. Matanya tidak lepas dari Alex. Saat sampai di depan Alex, Anna tersenyum lebar, senyum yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Petugas catatan sipil membaca janji pernikahan dengan suara jelas. Alex dan Anna mengucapkan ikrar masing-masing lewat tulisan yang sudah disiapkan, karena Anna masih lebih nyaman menulis daripada bicara panjang. Alex membaca janjinya pelan, berjanji melindungi, mendampingi, dan mencintai Anna setiap hari tanpa syarat. Anna menulis di kertas besar yang dipegang Sarah, "Aku janji percaya padamu selamanya. Terima kasih sudah menyelamatkan aku." Cincin ditukar. Cincin Alex lebih tebal, polos, dari perak sama. Saat petugas mengatakan mereka resmi suami istri, Alex memeluk Anna lama sekali. Anna memeluk balas dengan kedua tangan, wajahnya tersembunyi di dada Alex. Tamu bertepuk tangan pelan, beberapa menangis. Makan malam disajikan di meja panjang di teras. Menu campuran, sate ayam dan rendang dari ibu Alex, salad segar dan roti buatan Anna yang sudah belajar memasak dasar, serta kue coklat besar sebagai pengganti kue pengantin. Anna makan banyak, tertawa kecil saat adik Alex mengajaknya foto dengan pose lucu. Maria duduk di sebelah Anna, memegang tangan Anna sepanjang malam, matanya basah terus. Malam semakin larut. Lampu-lampu kecil dinyalakan di sepanjang danau. Alex dan Anna berjalan ke tepi air, melepas sepatu, lalu duduk di dermaga kecil. Kaki mereka menggantung di atas air. Anna meletakkan kepala di pundak Alex. Mereka diam, hanya mendengar suara air dan jangkrik. Anna mengangkat tangan kirinya, memandang cincin yang berkilau di bawah lampu. Dia tersenyum lagi, lalu mencium pipi Alex pelan. Di ujung malam, Richard dan Catherine muncul di gerbang luar. Mereka datang dengan mobil hitam, tidak diundang. Richard turun, wajahnya keras, tapi Catherine menarik lengannya. Catherine membawa amplop putih besar. Petugas keamanan menghentikan mereka di pintu. Catherine hanya menyerahkan amplop itu, lalu menatap ke arah teras dari kejauhan. Matanya bertemu dengan mata Anna sebentar. Catherine mengangguk pelan, seperti minta maaf tanpa suara, lalu masuk kembali ke mobil. Mobil itu pergi tanpa suara. Anna tidak marah. Dia hanya memandang mobil itu menjauh, lalu memeluk Alex lebih erat. Di dalam amplop itu ada surat pendek dari Catherine. Permintaan maaf tertulis, foto lama anak kecil yang tersenyum, dan akta bahwa Anna tetap pewaris sah kalau suatu hari mau mengambilnya. Anna membaca surat itu sekali, lalu memasukkannya ke laci tanpa membuang. Malam pernikahan mereka habiskan di kamar utama yang menghadap danau. Jendela terbuka lebar, angin malam masuk membawa bau bunga. Anna tidur nyenyak di pelukan Alex, napasnya teratur. Alex memandang wajah Anna lama, lalu mencium keningnya pelan. Di luar, bunga matahari bergoyang pelan diterpa angin. Lampu-lampu kecil masih menyala sampai pagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anna bermimpi tentang masa depan, bukan masa lalu. 5 tahun berlalu sejak hari pernikahan di tepi danau. Rumah kayu putih itu kini punya tambahan 1 lantai kecil dan studio lukis besar di belakang.
Dinding studio penuh kanvas warna-warni. Anna sekarang dikenal sebagai pelukis muda yang karyanya sering dipajang di galeri Jakarta dan Bali. Gambar-gambarnya sederhana tapi penuh perasaan. Bunga matahari besar, langit biru luas, anak kecil berlari di pantai, dan sering muncul dua sosok berpegangan tangan. Orang-orang suka membeli karena merasa tenang saat melihatnya. Anna sudah tidak lagi minum obat apapun kecuali vitamin biasa. Suara-suara di kepala hanya datang sangat jarang, seperti tamu lama yang sudah lupa jalan. Berat badannya stabil di 56 kg. Rambut pirangnya panjang sampai pinggang, sering diikat satu dengan pita kuning. Matanya yang dulu kosong kini selalu berbinar, terutama saat melihat Alex atau saat memegang kuas. Mereka pindah ke Bali 3 tahun lalu. Alex menjual sebagian besar saham perusahaan di Amerika dan membuka cabang kecil di Canggu. Dia lebih suka bekerja dari rumah, hanya masuk kantor 2 hari seminggu. Sisanya dia habiskan di studio bersama Anna atau bermain di pantai. Rumah baru mereka tepat di pinggir sawah, punya kolam kecil dan banyak pohon kelapa. Pagarnya dari bambu, selalu terbuka untuk anak-anak tetangga yang suka datang bermain. Di ruang tamu ada foto besar dari hari pernikahan, diletakkan di atas rak kayu. Di sampingnya ada foto baru. Anna menggendong bayi laki-laki berusia 2 tahun bernama Arga Wijaya. Arga punya mata biru seperti ibunya dan rambut hitam ikal seperti ayahnya. Dia suka lari-lari di teras sambil tertawa keras. Anna sering menggendongnya sambil bernyanyi pelan, lagu-lagu anak Indonesia yang diajarkan ibu Alex. Setiap pagi rutinitas mereka sama. Alex bangun paling dulu, membuat kopi dan roti bakar. Anna bangun berikutnya, mengambil Arga dari kamar sebelah, lalu mereka bertiga sarapan di teras. Arga suka merebut potongan pisang dari piring Anna. Anna pura-pura marah, lalu mencium pipi Arga berkali-kali sampai anak itu tertawa kegelapan. Alex hanya memandang mereka berdua, senyumnya tidak pernah hilang. Siang hari Anna masuk studio. Arga ikut, duduk di lantai dengan kertas dan crayon sendiri. Anna melukis, Arga mencoret-coret. Kadang Alex masuk membawa jus jeruk, duduk di sudut membaca buku sambil mengawasi mereka. Bau cat dan bau laut bercampur jadi satu. Jendela studio selalu terbuka lebar, angin masuk membawa suara ombak dari pantai yang hanya 5 menit jalan kaki. Sore hari mereka ke pantai. Anna memakai baju renang satu potong warna kuning, topi jerami besar. Alex menggendong Arga di pundak. Mereka bermain pasir, membentuk istana kecil, mengejar ombak kecil yang datang. Arga suka lari menjauh, lalu kembali berlindung di pelukan Anna saat ombak besar datang. Anna tertawa lepas, suara tawanya terbawa angin sampai jauh. Malam hari rumah selalu terang lampu kuning hangat. Setelah Arga tidur, Anna dan Alex duduk di ayunan depan rumah. Anna meletakkan kepala di pundak Alex, tangan mereka saling menggenggam. Kadang mereka hanya diam, mendengar suara jangkrik dan ombak. Kadang Anna mengambil buku sketsa kecil, menggambar bintang-bintang di atas mereka. Alex suka melihat setiap garis yang dibuat Anna, lalu mencium keningnya pelan. Richard dan Catherine tidak pernah muncul lagi. Surat terakhir dari Catherine datang setahun setelah pernikahan, hanya kartu ucapan selamat atas kelahiran Arga. Anna membaca sekali, lalu menyimpannya di laci tanpa balas. Dia sudah memaafkan, tapi tidak perlu bertemu lagi. Hidupnya sekarang penuh orang-orang yang mencintainya apa adanya. Setiap tahun di tanggal penyelamatan, Anna dan Alex kembali ke bukit kecil di Massachusetts. Mereka membawa bunga matahari segar, meletakkannya di tempat Alex dulu melamar. Anna selalu menulis pesan kecil di kertas, lalu menempelkannya di pohon, "Terima kasih sudah menemukan aku." Alex hanya memeluk Anna dari belakang, dagunya di atas kepala Anna, menatap langit yang sama seperti dulu. Sekarang Anna sering mengadakan kelas lukis gratis untuk anak-anak kampung. Setiap Sabtu pagi, 10-15 anak datang membawa kertas dan pensil. Anna mengajari mereka melukis bunga, laut, dan mimpi. Arga ikut duduk di antara mereka, tangannya penuh cat warna-warni. Anak-anak memanggil Anna, "Mbak Anna," dengan senyum lebar. Di dinding kamar tidur mereka ada lukisan besar buatan Anna sendiri. Keluarga kecil mereka bertiga berdiri di tepi pantai, tangan saling menggenggam, matahari terbenam di belakang. Di bawahnya Anna menulis dengan cat putih, "Kita sudah sampai di rumah." Malam ini,
Seperti malam-malam lainnya, Anna tidur nyenyak di pelukan Alex. Arga tidur di kamar sebelah dengan boneka beruang besar hadiah ulang tahun. Angin Bali masuk lewat jendela, membawa bau garam laut dan bunga Kamboja. Lampu teras masih menyala kuning kecil, menerangi bunga matahari yang tetap berdiri tegak sepanjang tahun. Anna sudah tidak lagi bermimpi buruk. Mimpi-mimpinya sekarang penuh warna, penuh tawa Arga, penuh pelukan Alex, dan penuh hari esok yang selalu lebih baik dari hari ini. Dia akhirnya sampai di tempat yang dulu hanya berani dia gambarkan di dinding kamar gelap. Rumah yang penuh cinta, aman, dan bebas. Dan di sana, di tepi sawah Bali, Anna Sophia Wijaya hidup bahagia selamanya.